Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Farizi dengan NIM 8111 42 41 421 413. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata untuk menyelesaikan UAS hukum waris. Ini yang pertama ada judulnya kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Definisi perkawinan kedua adalah perkawinan kedua terjadi ketika seseorang menikah lagi setelah telah memiliki ikatan perkawinan sebelumnya yang belum diceraikan. Ini dapat terjadi setelah perceraian atau kematian pasangan sebelumnya. Setiap negara memiliki peraturan dan persyaratan yang berbeda terkait perkawinan kedua. Seperti prosedur perceraian yang harus diselesaikan sebelumnya, penting bagi individu yang ingin menikah untuk kedua kalinya untuk memahami dan mematuhi hukum yang berlaku di wilayah mereka sehubungan dengan perkawinan kedua. Hal ini memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara sah dan melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Selanjutnya ada apa itu kontrol manfaat. Kontrol manfaat dalam konteks BW atau KUH Perdata mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada pasangan dalam perkawinan untuk memastikan adilnya pembagian harta dan perlindungan hak-hak mereka. BW yang merupakan undang-undang yang mengatur masalah perdata di Indonesia memberikan kerangka hukum yang mengatur kontrol manfaat dalam berbagai situasi, termasuk dalam perkawinan kedua. Dalam perkawinan kedua, masalah pengelolaan harta bersama dan hak-hak finansial menjadi penting. BW menetapkan hak dan tanggung jawab bagi setiap pasangan dalam perkawinan kedua. Hak-hak ini mencakup hak atas pengelolaan harta bersama, hak untuk menerima nafkah atau dukungan finansial, serta hak waris dalam kasus kematian pasangan. Jika terjadi perselisihan terkait kendali manfaat dalam perkawinan, kedua pihak dapat mencari bantuan dari pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, mediasi juga dapat menjadi pilihan alternatif untuk mencapai penyelesaian yang baik. Selanjutnya ada contoh kasus yang saya buat. Di sini mungkin kurang terlihat jelas ya, jadi saya bacakan dari buku saya saja karena ini catatan saya sendiri. Kasusnya, Anto meninggalkan seorang istri bernama Lina dan seorang anak dari perkawinan kedua yang bernama Ali. Anto juga memiliki dua anak dari perkawinan pertamanya yang bernama Aji dan Bagus. Perkawinan Anto dan Lina dilakukan tanpa janji terlebih dahulu, membuat perkawinan Anto dan Lina dilakukan tanpa lebih dahulu membuat perjanjian kawin. Ke dalam perkawinannya, Anto membuat harta sebesar 30 juta rupiah, sedangkan Lina membawa harta sebesar 10 juta rupiah. Harta peninggalan Anto pada saat meninggal sejumlah 200 juta. Nah, pertanyaannya, berapa yang diterima masing-masing ahli waris Anto? Di sini ada Aji dan Bagus, dan ada Ali, anak dari Lina, istri yang perkawinan tanpa perjanjian. Nah, di sini ada keterangan harta bawaan Anto sama dengan 30 juta, harta bawaan Lina 10 juta, maka jumlahnya 80 juta. Untuk persatuannya adalah 160 juta dan harta persatuannya adalah 200 juta. Nah, ini jawabannya tidak disebutkan adanya rugi persatuan, maka dikatakan 0 rupiah. Harta cuma-cuma Anto adalah 0 rupiah. Harta cuma-cuma Lina juga 0 rupiah. Harta Anto adalah senilai 110 juta, harta Lina 90 juta. Nah, maka harta Anto waktu pada dia meninggal adalah senilai 200 juta, dan itu dibagi dua, 100 juta untuk Anto, 100 juta untuk Lina. Nah, untuk lanjutan jawabannya, harta waris Anto adalah senilai 100 juta. Anto memiliki 4 orang ahli waris yang terdiri dari Lina, Ali, Aji, Bagus.
maka dapat ditulis rumus sebagai berikut. Seperempat dikali 100 juta sama dengan harta waris Anto. Seperempat didapatkan dari adanya 4 ahli waris, itu senilai 25 juta ya, seperempatnya 100 juta. Bagian Lina punya dua sumber tanpa ada kontrol manfaat, mendapatkan 100 juta ditambah 25 juta, maka hasilnya ada 125 juta, yang mana didapatkan dari harta waris dan harta yang dibagi dua. Kontrol manfaat untuk Lina dapat dilakukan dengan bagian Lina dikurangin harta Lina, yaitu 125 juta dikurangi 90 juta, jadi hasilnya sekitar 35 juta. Maksimal manfaat yang boleh diambil oleh Lina sebatas 1/4 harta milik Anto. Sebab maksimal jatah milik Lina tidak boleh lebih belajar tidak tidak boleh lebih besar dan boleh sama dengan jatah anak dari pernikahan pertama, yaitu Aji dan Bagus. Jadi itu. Jadi kelebihan manfaat Lina adalah 35 juta dikurangi 27,5 juta, yaitu hasilnya 7,5 juta. Maka jatah Aji, Bagus, dan Ali adalah 7,5 juta dibagi 3, yaitu sekitar 2,5 juta rupiah. Sehingga mereka mendapatkan 25 juta ditambah 2,5 juta, maka hasilnya adalah 27,5 juta. Bagian yang diterima Lina adalah 125 juta dikurangi 7,5 juta yang tadi dibagi ke anak-anaknya, yaitu sekitar 117,5 juta. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan pasti banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.